Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Zidan Al-Faza dari Teknologi Pangan P dengan NIM 2302011130126. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa itu sterilisasi dan metode hitungan cawan. Nah, untuk itu mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Stay tune, guys. Nah, untuk prinsip dan metode pada sterilisasi merupakan pemanfaatan dari energi panas yang kita gunakan untuk membunuh atau mengurangi cemaran mikroba. Nah, pada sterilisasi kita menggunakan dua metode sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering kita gunakan untuk mensterilisasikan alat yang kita gunakan. Nah, alat yang kita gunakan untuk proses sterilisasi kering yaitu oven pada suhu 160 dengan 160 derajat Celcius dengan waktu 2 jam atau 170 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Nah, untuk sterilisasi basah, prinsipnya kita menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 2 atm dan waktu selama 15 sampai 20 menit. Nah, untuk mensterilisasikan alat-alat tertentu dan media. Nah, untuk metode hitungan cawan. Metode hitungan cawan merupakan suatu metode yang memiliki keakuratan di dalam menentukan jumlah mikroba dikarenakan sel dihitung melalui sel yang masih hidup. Nah, metode analisis yang digunakan pada percobaan yaitu standar plate count yang merupakan metode yang sering digunakan untuk mendapatkan hasil jumlah mikroba dalam range 30 sampai 300 CVU atau colony forming unit per mili dari 3 tingkat pengenceran terakhir. Nah, seperti itu, guys. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam percobaan. Nah, pada sterilisasi ada hal yang perlu diperhatikan seperti alkohol. Alkohol pada awal itu berfungsi dia mendenaturasi protein yang dimana mempengaruhi metabolisme dari sel mikroba yang akan mengakibatkan sel mikroba mati. Nah, lalu ada proses pembungkusan dengan menggunakan kertas pembungkus dan aluminium foil serta kapas. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi kontaminasi dari mikroba dan menjaga keselamatan atau agar alat tidak rusak ketika proses sterilisasi berlangsung. Nah, lalu sangat penting ini kita gunakan masker dan sarung tangan pada saat sterilisasi. Hal itu dikarenakan pada tangan dan mulut manusia itu terdapat mikroba, jadi intinya untuk mengurangi dari kontaminasi cemaran mikroba. Nah, pada metode hitungan cawan hal yang mempengaruhi dari hasil perhitungan cawan itu adalah faktor suhu, di mana kenaikan atau penurunan suhu mengakibatkan perubahan dari metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Lalu penentuan jumlah mikroba dinyatakan dengan CFU per mili, yang artinya jumlah mikroba dalam tiap volume atau ukuran itu dinyatakan dalam atau bisa dikatakan metode tersebut total plate count. Lalu ada juga susu. Susu ini merupakan salah satu produk yang bergizi tinggi yang cocok untuk media pertumbuhan mikroba. Wujud dari produk susu atau pengembangan dari produk susu yaitu kefir. Kefir dalam pembuatannya melibatkan hasil fermentasi susu yang melibatkan kamir dan bakteri asam laktat. Apa saja sih bakteri asam laktat? Seperti Lactobacillus, Lactococcus, dan Acetobacter. Lalu total plate count ini menyatakan bahwa digunakan untuk mendeteksi jumlah mikroba dalam bahan pangan. Perlu dilakukan uji kuantitas dengan metode total plate count. Nah, pengujian jumlah mikroba berlanjut ke perhitungan banyaknya mikroba dalam tiap ukuran tertentu sampel, yaitu dengan metode standar plate count. Lalu ada kenapa kita membutuhkan potato dextrose agar. Nah, potato dextrose agar merupakan media yang baik untuk membiarkan mikroorganisme seperti fungi, bakteri maupun sel makhluk hidup. Medium PDA harus bersuhu 50 derajat Celcius yang digunakan untuk mengurangi waktu pemadatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa medium akan memadat sejalan dengan penurunan suhunya. Lalu ada dalam pembuatan PDA kita melibatkan hot plate atau untuk memanaskan medium dalam air lumayan. Nah, bahwa hot plate ini fungsinya yaitu untuk memanaskan larutan
dan mencairkan media yang padat. Media yang padat itu seperti PDA tadi, menghindari dari pemadatan. Lalu pengenceran sampel itu dilakukan dengan penambahan aquades yang sifatnya netral pada tiap sampel agar tidak mengaruhi pertumbuhan mikroba, dan perhitungan mikroba dilakukan terhadap 3 pengenceran tingkat terakhir untuk mengetahui banyak tidaknya pertumbuhan mikroba. Nah, dari itu dinyatakan bahwa keadaan pH itu mempengaruhi dari pertumbuhan mikroba. Jadi kita gunakan aquades untuk menetralkan keadaan pH pada media. Nah, terus kenapa kita 3 tingkat pengenceran terakhir? Nah, memang tiga tingkat pengenceran terakhir merupakan suatu yang terbaik, di mana bahwa tingkat pengenceran berbanding terbalik dengan jumlah koloni. Artinya semakin tinggi pengenceran maka akan semakin sedikit koloninya. Jadi kita dengan mudah untuk menghitung jumlah mikroba yang ada pada media atau yang kita biarkan. Nah, sampel uji pada cawan Petri kemudian pemadatan, dilakukan proses inkubasi selama 72 jam. Nah, kenapa sih kita menggunakan jangka waktu 72 jam? Nah, ada suatu hal yang menyatakan bahwa inkubasi dengan jangka waktu yang cukup lama itu akan kita lebih mudah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari metabolisme sel, di mana sel membutuhkan energi untuk mensintesis bahan berbanding kuantitas bahan yang tersedia. Nah, lalu umumnya bakteri itu normalnya hidup di suhu berapa sih? Umumnya mereka itu di 20 hingga 40 derajat Celcius, lalu atau optimumnya pada suhu normal yaitu 37 derajat Celcius. Nah, kita melakukan pencawanan dengan laminar airflow. Nah, laminar airflow ini memiliki pola pengaturan dan penyaringan udara yang selanjutnya penuangan sampel itu kita gerakkan dengan seperti angka 8 ya. Itu gunanya untuk meratakan agar sampel itu rata, tidak berdiam diri di satu tempat. Are you sure about that? Lalu kita gunakan magnetic stirrer. Magnetic stirrer kita gunakan sebagai pengaduk larutan. Lalu ada bunsen. Bunsen itu untuk memanas dan menjaga alat tetap steril. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwa satu, sterilisasi merupakan proses penting yang dapat kita lakukan atau yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan percobaan atau kita berada di laboratorium. Nah, kedua, berdasarkan hasil percobaan metode perhitungan cawan, kita simpulkan bahwa jumlah mikroba tertinggi pada sampel yaitu pada sampel susu perlakuan suhu kamar yang diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan nilai 7,6 kali 10 pangkat 7. Nah, sedangkan jumlah mikroba terendah itu pada sampel susu perlakuan suhu dingin yang diinkubasi selama 3 kali 24 jam sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 7. Nah, perbedaan jumlah mikroba tersebut itu dipengaruhi dari perlakuan suhu. Jadi suhu itu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mohon kritik dan sarannya agar kita semua dapat berkembang bersama-sama. Jadi seperti itu pada hari ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.